Aroma kayu manis dari kue nastar yang baru matang memenuhi sudut apartemen lantai 15 itu. Bagi Arini, aroma ini adalah simbol kemenangan kecil setelah setahun bekerja keras sebagai arsitek lepas. Lebaran tinggal menghitung hari, dan ritual tahunan yang paling ia tunggu adalah mudik ke kampung halaman suaminya, Damar, di sebuah desa tenang di Jawa Tengah. Arini sedang berlutut di atas karpet bulu, jemarinya cekatan menata baju koko milik Damar ke dalam koper perak mereka. Ia tersenyum membayangkan wajah ibu mertuanya saat menerima gamis sutra yang sudah ia bungkus rapi di lapisan paling bawah koper. Namun, lamunannya buyar saat pintu apartemen terbuka dengan bantingan yang sedikit lebih keras dari biasanya. Damar masuk. Langkah kakinya berat, dasinya sudah ditarik lepas dan menggantung lunglai di leher. Ia tidak menyapa Arini dengan kecupan di kening seperti biasa. Ia justru berdiri terpaku menatap koper yang sudah hampir penuh itu dengan tatapan yang sulit diartikan. "Rin, berhenti dulu melipatnya." Suara Damar rendah, ada nada otoritas yang dipaksakan di sana. Arini mendongak, masih memegang sepasang kaos kaki. "Kenapa, Mas? Ini sudah hampir selesai. Kalau koper ini penuh, kita pakai tas jinjing satu lagi untuk oleh-oleh, ya?" Damar menghela napas panjang, lalu duduk di tepi ranjang, tepat di depan Arini. "Kantor pusat baru saja menelepon. Ada audit mendadak di cabang Surabaya. Aku harus berangkat besok pagi-pagi sekali." Jantung Arini seolah berhenti berdetak sesaat. "Surabaya? Tapi Mas, kita sudah janji berangkat ke kampung besok pagi. Mobil sudah diservis, semua barang sudah siap. Kenapa mendadak sekali? Ini kan minggu tenang Lebaran." Justru karena ini minggu tenang, pusat ingin memastikan semua pembukuan bersih sebelum libur panjang, potong Damar cepat. Ia tidak menatap mata Arini. Matanya tertuju pada tumpukan baju di lantai. "Aku akan di Surabaya selama 3 atau 4 hari. Jadi, rencana kita berubah." Arini mengerutkan kening. "Ya sudah, aku ikut ke Surabaya saja. Aku bisa menunggu di hotel sementara kamu audit, lalu kita langsung ke kampung dari sana. Jarak Surabaya ke kampungmu kan lebih dekat daripada dari Jakarta." Damar menjawab dengan nada yang sedikit terlalu tinggi, membuat Arini tersentak. Menyadari reaksinya yang berlebihan, Damar segera melembutkan suaranya dan meraih jemari Arini. "Maksudku, Surabaya akan sangat membosankan buatmu. Aku akan lembur sampai tengah malam setiap hari. Kamu di Jakarta saja dulu, ya? Batalkan tiketmu. Nanti kalau urusanku selesai, aku jemput kamu di sini, atau kamu menyusul naik pesawat. Tiket pesawat sekarang harganya 3 kali lipat, Mas. Dan semuanya sudah penuh." Arini mencoba memberikan argumen logis. "Lagi pula, kenapa aku harus dilarang ikut? Aku tidak keberatan hanya diam di hotel." Damar melepaskan tangan Arini dan berdiri, membelakanginya. "Rin, tolong jangan buat ini jadi rumit. Aku sedang pusing dengan urusan kantor. Intinya, kamu tidak bisa ikut. Titik. Lebih baik kamu istirahat di sini, atau kalau mau, kamu mudik sendiri ke rumah orang tuamu di Bogor dulu." Ada sesuatu yang mendingin di dalam dada Arini. Damar tidak pernah memerintahnya seperti ini. Selama 5 tahun pernikahan, mereka selalu menjadi tim yang solid. Namun hari ini, Damar tampak seperti orang asing yang sedang membacakan skrip yang sudah dihafal. Setelah perdebatan buntu itu, Damar segera masuk ke kamar mandi. Arini terdiam di depan kopernya yang kini tampak seperti tumpukan barang tak berguna. Perasaan tidak enak mulai menggerogoti logikanya. Naluri seorang istri mulai membisikkan sesuatu yang gelap. Arini bangkit dan berjalan menuju ruang kerja kecil Damar di sudut ruang tengah, bermaksud mengambil pengisi daya ponselnya. Di sana, ia melihat tas kerja Damar yang diletakkan sembarangan di atas kursi. Sebuah kantong kertas kecil dari toko perhiasan ternama mengintip dari celah tas yang terbuka. Dengan tangan gemetar, Arini menarik kantong itu. Di dalamnya terdapat kotak bludru merah. Saat dibuka, sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk huruf S berkilau tertimpa cahaya lampu ruangan. Darah Arini terasa berdesir hebat. Namanya adalah Arini. Tidak ada huruf S di sana. Ibu mertuanya bernama Fatimah. Adik perempuan Damar bernama Lastri. S? Ia kemudian menemukan selembar nota di bawah kotak tersebut.
Tanggal pembeliannya adalah kemarin siang, di jam yang Damar katakan ia sedang rapat penting di luar kantor. Arini menutup kotak itu dengan bunyi klik yang tajam. Ia menatap pintu kamar mandi yang masih tertutup, mendengar suara kucuran air yang menyamarkan segala kebohongan suaminya. Alasan audit, larangan mudik, dan Surabaya, semuanya terasa seperti tirai yang disusun rapi untuk menutupi sesuatu yang busuk. Jadi ini alasan kamu melarangku ikut, Mas? Bisik Arini pada kegelapan ruang kerja itu. Ia tidak menangis. Kemarahannya justru membuatnya menjadi sangat jernih. Arini meletakkan kembali kotak itu ke tempat asalnya, memastikan posisinya persis seperti semula. Ia tidak akan mengonfrontasi Damar malam ini. Jika Damar ingin bermain peran sebagai suami yang sibuk, maka Arini akan bermain peran sebagai istri yang penurut, setidaknya sampai ia tahu kemana kalung berinisial S itu akan bermuara. Esok pagi, saat Damar berpamitan dengan ciuman dingin di keningnya, Arini hanya tersenyum manis. Namun, begitu mobil Damar keluar dari gerbang apartemen, Arini tidak menuju tempat tidur untuk beristirahat. Ia meraih ponselnya, memesan tiket kereta api paling pagi menuju kampung halaman suaminya. Arini tahu, audit itu tidak ada di Surabaya. Audit yang sebenarnya akan dilakukan olehnya sendiri, langsung di jantung rahasia Damar. Suara pintu apartemen yang tertutup rapat bergema di lorong yang sepi, meninggalkan Arini dalam keheningan yang menyesakkan. Baru 5 menit yang lalu Damar melangkah keluar dengan setelan kemeja rapi dan koper kecilnya, menebar janji tentang kerinduan yang akan segera ia tuntaskan setelah audit di Surabaya selesai. Namun, bagi Arini, udara di ruangan itu kini terasa beracun. Setiap sudut apartemen yang biasanya terasa nyaman, mendadak berubah menjadi saksi bisu atas kepalsuan yang baru saja dipentaskan suaminya. Arini berdiri mematung di tengah ruang tengah. Matanya tertuju pada meja kerja Damar. Bayangan kalung emas berinisial S di dalam kotak beludru merah itu terus menari-nari di pelupuk matanya, seolah mengejek kesetiaan yang ia jaga selama 5 tahun ini. Surabaya, gumamnya sinis. Sejak kapan audit perusahaan manufaktur dilakukan tepat di hari-hari terakhir menjelang Lebaran? Logikanya yang biasanya tertata sebagai seorang arsitek kini bekerja dengan kecepatan penuh. Arini tidak ingin menjadi istri yang histeris tanpa bukti, tapi ia juga menolak menjadi perempuan bodoh yang bisa dikelabui dengan skenario murahan. Ia meraih ponselnya, mencoba menghubungi salah satu rekan kerja Damar yang ia kenal cukup akrab, namun ia mengurungkan niat itu. Jika Damar sedang bermain sandiwara, kemungkinan besar ia sudah menutup semua celah informasi di kantor. Arini berjalan menuju kamar utama. Ia menatap koper peraknya yang masih terbuka setengah. Dengan gerakan yang tegas, ia mulai mengeluarkan baju-baju yang tidak perlu dan menggantinya dengan perlengkapan yang lebih praktis. Ia mengganti gamis indahnya dengan jaket parka gelap, celana jeans, dan sepatu kets yang nyaman untuk perjalanan jauh. Firasatnya mengatakan bahwa Damar tidak pergi ke arah timur. Instingnya menunjuk ke arah barat, menuju Jawa Tengah, kampung halaman suaminya yang seharusnya menjadi tempat mereka merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa. Sebelum berangkat, Arini memutuskan untuk memeriksa kembali laci meja kerja Damar. Ia berharap menemukan petunjuk lain. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka laci yang tadi tidak terkunci sempurna. Di bawah tumpukan mat, ia menemukan sebuah buku tabungan lama yang jarang digunakan. Arini membukanya dan terkesiap. Ada aliran dana tetap setiap bulan ke sebuah rekening atas nama seorang wanita bernama Saryana. Sarah. Bisik Arini. Dadanya terasa sesak seolah pasokan oksigen di ruangan itu mendadak habis. Jumlahnya tidak terlalu besar untuk ukuran gaji Damar sebagai manajer, namun konsistensi pengiriman itu sudah berlangsung selama hampir 2 tahun. 2 tahun Arini hidup dalam ilusi, berbagi ranjang dengan pria yang diam-diam menghidupi orang lain. Kemarahan yang tadinya membara kini mendingin menjadi tekad yang membatu. Arini mengambil kunci cadangan mobilnya, namun kemudian ia berpikir ulang. Jika ia membawa mobil sendiri ke kampung, Damar akan dengan mudah mengenalinya jika mereka berpapasan di jalan. Ia butuh cara yang lebih tidak terdeteksi. Ia segera membuka aplikasi pemesanan tiket di ponselnya. Seperti yang ia duga, semua tiket kereta api eksekutif sudah ludes terjual. Namun, setelah menyegarkan halaman pencarian berkali-kali, sebuah tiket kelas ekonomi tambahan untuk perjalanan malam itu muncul karena ada calon penumpang yang membatalkan pesanan.
Tanpa berpikir dua kali, Arini memesannya. Sisa hari itu dihabiskan Arini dalam kegelisahan yang terkendali. Ia sempat mengirim pesan singkat kepada Damar, "Mas, aku sudah batalkan tiketku. Aku akan di Jakarta saja, istirahat. Kabari kalau sudah sampai Surabaya ya." Balasan Damar datang 10 menit kemudian, "Bagus, sayang. Istirahatlah. Aku baru mau masuk ruang rapat. Nanti aku telepon lagi." Arini tersenyum getir membaca kata, "sayang," itu. Kata yang kini terasa seperti racun yang dibungkus gula. Ia tahu Damar sedang berbohong. Suara latar belakang di telepon Damar tadi pagi saat berpamitan tidak terdengar seperti suasana bandara, melainkan lebih mirip suara jalanan yang bising. Pukul 8 malam, Arini sudah berada di stasiun Pasar Senen. Suasana sangat sesak oleh ribuan pemudik yang membawa kardus-kardus besar dan anak kecil yang merengek. Di tengah hiruk-pikuk itu, Arini merasa asing sekaligus waspada. Ia mengenakan masker dan topi, menenggelamkan wajahnya agar tidak dikenali jika kebetulan ada kerabat yang melihatnya. Saat kereta mulai bergerak meninggalkan Jakarta, Arini menatap lampu-lampu kota yang perlahan menjauh melalui jendela kaca yang buram. Di dalam tasnya, selain pakaian, ia membawa senjata, paling mematikan, nota kalung emas dan catatan mutasi rekening yang sempat ia foto. Pikirannya melayang pada 5 tahun pernikahan mereka. Damar adalah pria yang pendiam namun perhatian. Ia tidak pernah absen memberikan kado ulang tahun, selalu ingat hari jadi mereka, dan tampak sangat menghormati orang tua Arini. Apa yang kurang? Apakah pengabdian Arini sebagai istri yang mendukung karirnya dari nol belum cukup? Kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas? Tanya Arini dalam hati, sementara air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh satu persatu di pipinya. Ia teringat betapa gigihnya Damar melarangnya ikut mudik kali ini. "Ibu sedang tidak enak badan, Rin. Nanti kalau kamu ikut, kamu malah repot membantu di dapur dan tidak bisa istirahat," kata Damar 2 minggu lalu. Arini saat itu merasa tersentuh dengan perhatian suaminya, tanpa menyadari bahwa itu adalah strategi untuk mengosongkan jalan bagi keberadaan wanita lain di kampung itu. Sepanjang perjalanan yang memakan waktu 9 jam, Arini tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan Damar sedang memakaikan kalung emas itu ke leher wanita bernama Saryana menghantuinya. Ia membayangkan bagaimana Damar memperkenalkan wanita itu kepada keluarganya, atau mungkin keluarganya sudah tahu sejak lama. Pikiran bahwa ibu mertuanya, yang selama ini ia anggap sebagai ibu kandung sendiri, mungkin terlibat dalam pengkhianatan ini membuat hati Arini semakin hancur. Namun, ia harus bertahan. Ia tidak boleh tumbang sebelum melihat dengan matanya sendiri apa yang ada di balik larangan itu. Menjelang subuh, kereta mulai memasuki wilayah Jawa Tengah. Hamparan sawah yang mulai terlihat samar di bawah cahaya fajar seharusnya memberikan ketenangan, namun bagi Arini, setiap jengkal rel yang dilalui membawanya semakin dekat pada kenyataan yang akan menghancurkan hidupnya. Arini menarik napas dalam-dalam, menguatkan mentalnya. Ia bukan lagi Arini yang penurut dan lemah. Ia adalah wanita yang sedang menjemput kebenaran, meski kebenaran itu mungkin akan membakar habis jembatan masa lalunya. Saat kereta berhenti di stasiun tujuan, Arini berdiri dengan tegap. Petualangan untuk mengungkap tabir gelap suaminya baru saja dimulai. Udara dingin khas pegunungan Jawa Tengah menusuk hingga ke tulang saat Arini melangkah turun dari gerbong kereta kelas ekonomi. Stasiun kecil itu masih tampak remang, diselimuti kabut tipis yang enggan beranjak meskipun semburat jingga mulai mengintip di ufuk timur. Arini menarik napas panjang, namun oksigen yang masuk terasa menyesakkan dadanya. Aroma stasiun, perpaduan antara bau besi, asap rokok dari kejauhan, dan tanah basah, mendadak terasa begitu asing baginya, padahal ini adalah tanah yang biasanya ia kunjungi dengan penuh sukacita. Ia sengaja tidak menghubungi siapapun. Tidak ibu mertuanya, apalagi Damar. Arini berjalan cepat menuju pintu keluar stasiun, menarik topi bucketnya lebih rendah untuk menutupi sebagian wajahnya. Di area parkir, para tukang ojek dan supir angkutan pedesaan mulai menawarkan jasa dengan suara serak khas bangun tidur. "Ojek, Mbak? Ke arah mana?" tanya seorang pria parubaya dengan jaket kusam yang tampak sangat mengenal lekuk desa ini. Arini terdiam sejenak. Jika ia langsung menuju rumah utama mertuanya, ia berisiko tertangkap sebelum sempat melihat apapun.
Ia butuh informasi, dan tempat terbaik untuk mengumpulkan rahasia desa adalah di pasar tradisional yang terletak tak jauh dari sana. Ke pasar gede dulu, Pak, jawab Arini singkat. Di atas motor, Arini melewati jalanan yang mulai ramai oleh penduduk desa yang membawa hasil bumi. Pikirannya berkecamuk. Ia teringat pesan WhatsApp yang baru saja ia terima dari Damar 5 menit yang lalu, baru sampai hotel di Surabaya. Rin, capek sekali. Aku mau istirahat dulu sebelum mulai audit jam 9 nanti. Love you. Arini meremas ponsel di saku jaketnya. Kalimat, love you, itu kini terdengar seperti ludahan di wajahnya. Ia tahu, jika ia menggunakan fitur pelacak lokasi, Damar kemungkinan besar sudah mematikan GPS-nya atau menggunakan aplikasi tambahan untuk memalsukan posisinya. Damar terlalu cerdik untuk kesalahan amatir seperti itu. Sesampainya di pasar gede, Arini memilih duduk di sebuah warung kopi kecil yang agak tersembunyi namun memiliki pandangan luas ke arah kerumunan. Ia memesan teh hangat dan sepotong singkong goreng, berpura-pura menjadi pelancong yang sedang menunggu jemputan. Di sebelahnya, dua orang ibu-ibu sedang asyik menata sayuran sambil berbincang seru. Kamu sudah dengar? Istrinya Pak Damar yang baru itu, si Sari, katanya baru saja melahirkan kemarin malam ya, ujar salah satu ibu yang mengenakan daster batik. Tangan Arini yang sedang memegang gelas teh mendadak kaku. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Iya, katanya bayinya laki-laki. Ganteng, mirip bapaknya. Siang ini rencananya mau ada syukuran kecil-kecilan di rumah baru mereka yang di ujung desa, dekat sawah Pak Lurah itu. Beruntung benar ya si Sari, dipinang orang kota, langsung dibelikan rumah dan mobil, sahut ibu yang satunya dengan nada setengah iri. Tapi ya itu, kok nikahnya diam-diam sekali ya? Katanya si dulu itu nikah siri karena si Damar masih ada urusan di Jakarta. Tapi kalau sudah punya anak begini, ya pasti bakal segera diresmikan. Ibu Fatimah saja kemarin sibuk sekali belanja ayam potong buat syukuran itu. Dunia Arini seakan runtuh seketika. Setiap kata yang keluar dari mulut ibu-ibu itu terasa seperti palu yang menghantam harga dirinya hingga berkeping-keping. Bayi, syukuran, rumah baru, dan yang paling menyakitkan, Ibu Fatimah, ibu mertua yang ia sayangi, ternyata bukan sekadar tahu, melainkan aktif membantu menutupi borok anaknya. Air mata Arini nyaris tumpah, namun ia segera menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Ia tidak boleh hancur di sini. Ia harus melihat sosok Sari itu. Ia harus melihat bayi yang kehadirannya telah menghapus keberadaan Arini dalam silsilah keluarga Damar. Maaf, Bu. Sela Arini dengan suara yang diusahakan tetap tenang. Saya ini sedang cari rumah Pak Damar yang baru, katanya di dekat sawah Pak Lurah ya? Saya temannya dari Jakarta, ingin mampir tapi lupa alamat pastinya. Kedua ibu itu menatap Arini sejenak, meneliti penampilannya yang modis namun tertutup. Oh alah, temannya toh? Nanti dari sini lurus saja sampai ketemu pertigaan beringin, ambil kiri. Terus saja sampai jalannya mengecil dekat hamparan sawah. Rumahnya paling bagus sendiri, catnya krem, pagarnya hitam. Pasti ketemu, Mbak? Terima kasih, Bu, kata Arini sambil meletakkan uang 10.000 di meja tanpa menunggu kembalian. Ia segera mencari ojek lain. Perjalanan dari pasar menuju ujung desa terasa sangat lama, meskipun hanya memakan waktu 10 menit. Sepanjang jalan, Arini melihat hiasan janur kuning dan umbul-umbul lebaran yang mulai dipasang di depan rumah-rumah warga. Ironis, di saat orang lain bersiap merayakan hari kemenangan, Arini justru sedang menuju medan pertempuran yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Saat motor ojek itu berhenti di depan sebuah rumah bergaya minimalis yang tampak mencolok di antara rumah-rumah panggung di sekitarnya, napas Arini tercekat. Di halaman depan, terparkir sebuah mobil SUV hitam yang sangat ia kenali. Mobil itu adalah mobil yang sama yang dikendarai Damar saat keluar dari apartemen mereka kemarin pagi. Sudah sampai, Mbak? Ini rumahnya, kata tukang ojek. Arini membayar ongkos dengan tangan yang gemetar hebat. Ia berdiri di seberang jalan, bersembunyi di balik pohon nangka yang rimbun. Matanya menatap tajam ke arah pintu rumah yang masih tertutup. Dari dalam, ia sayup-sayup mendengar suara tawa riang yang sudah sangat familiar di telinganya. Itu suara Damar. Suara yang biasanya menceritakan lelucon sebelum mereka tidur, kini sedang tertawa bersama kehidupan barunya yang tersembunyi.
Arini merasakan sensasi dingin menjalar dari ujung kakinya hingga ke kepala. Ia merasa seperti orang asing yang sedang mengintip sebuah drama di mana ia seharusnya menjadi pemeran utama, namun posisinya telah digantikan tanpa pemberitahuan. Kebohongan, audit Surabaya, kini telah terlempar ke tempat sampah, menyisakan realitas pahit bahwa suaminya bukan hanya berselingkuh, tapi telah membangun sebuah peradaban baru di atas penderitaannya. Dengan langkah pelan namun pasti, Arini mulai berjalan mendekati pagar hitam rumah itu. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan pulang ke Jakarta dengan air mata sebagai oleh-oleh. Ia akan masuk ke sana, menuntut jawaban dari setiap detak jantung yang telah dikhianati. Luka ini dalam, pikir Arini, tapi api di dalam dirinya kini menyala jauh lebih terang daripada rasa sakitnya. Perjalanan menuju luka ini baru saja mencapai puncaknya, dan Arini siap menghadapi apapun yang ada di balik pintu krem itu. Langkah kaki Arini terasa sangat ringan, namun setiap pijakannya di atas tanah aspal yang retak itu seolah membawa beban bertonton. Ia berjalan menyusuri tepian sawah, menjauh dari jalan utama desa. Udara pagi yang seharusnya menyegarkan kini terasa seperti gas beracun yang membakar paru-parunya. Di kejauhan, ia melihat rumah itu, sebuah bangunan permanen dengan desain minimalis modern yang tampak kontras di antara rumah-rumah kayu di sekitarnya. Cat dindingnya berwarna krem pucat, dengan aksen batu alam di bagian pilar depan. Sangat elegan, sangat terencana. Arini berhenti sekitar 10 meter dari pagar besi berwarna hitam yang mengelilingi rumah itu. Di sana, di balik pagar, terparkir mobil SUV hitam milik Damar. Debu jalanan yang menempel di badan mobil itu menjadi bukti bisu bahwa kendaraan itu baru saja menempuh perjalanan jauh dari Jakarta, namun bukan menuju Surabaya. Audit Surabaya? Bisik Arini dengan tawa pahit yang tertahan di tenggorokan. Ia merasa seperti sedang menonton film horor di mana ia adalah tokoh utamanya. Ia mencari tempat persembunyian di balik rimbunnya pohon Kamboja yang tumbuh di pinggir jalan, tepat di posisi yang memberinya sudut pandang langsung ke jendela depan rumah yang sedikit terbuka. Dari balik jendela itu, cahaya lampu gantung di dalam ruangan memantul, memberikan sedikit bayangan tentang apa yang terjadi di dalam. Arini menajamkan pendengarannya. Di tengah kesunyian desa yang hanya dipecahkan oleh suara jangkrik dan kokok ayam, suara dari dalam rumah itu terdengar cukup jelas. "Mas, bayinya bangun lagi. Sepertinya dia haus." Suara itu lembut, sangat muda, dan penuh dengan nada kasih sayang yang belum pernah Arini dengar lagi dari bibir wanita lain dalam konteks suaminya. "Sini, biar Mas gendong sebentar. Kamu istirahat saja, Sari. Kamu pasti capek setelah semalaman terjaga," jawab sebuah suara pria. Dunia seolah berhenti berputar bagi Arini. Itu adalah suara Damar. Suara yang sama yang semalam mengiriminya pesan, "Love you," lewat WhatsApp. Suara yang sama yang setiap pagi mendiskusikan anggaran rumah tangga bersamanya. Kini, suara itu terdengar begitu protektif, begitu kebapakan, dan begitu asing. Arini mendekat perlahan, merapat ke sisi tembok pagar agar tidak terlihat dari arah pintu. Ia mengintip melalui celah jendela yang terbuka sekitar 5 cm. Di dalam ruangan yang tertata apik itu, ia melihat Damar. Suaminya tidak mengenakan kemeja kantor yang kaku, melainkan hanya kaos oblong santai dan sarung. Ia sedang mengayun-ayunkan seorang bayi mungil yang dibalut kain bedung berwarna biru muda. Wajah Damar tampak begitu cerah, ada binar kebahagiaan yang tidak bisa dipalsukan saat ia menatap makhluk kecil di pelukannya itu. Lalu, muncul seorang wanita dari arah dapur. Wanita itu tampak masih sangat muda, mungkin awal 20-an. Wajahnya polos tanpa riasan, namun terpancar rona kebahagiaan seorang ibu baru. Ia berjalan mendekati Damar dan menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. "Gantengnya, Mas. Mirip sekali sama kamu," bisik wanita yang dipanggil Sari itu. Damar mengecup dahi wanita itu dengan lama. "Terima kasih ya, Sari. Kamu sudah memberikan pelengkap dalam hidupku. Maaf kalau selama ini Mas sering meninggalkanmu sendirian karena urusan di Jakarta." Arini memejamkan mata kuat-kuat. Kalimat itu seperti belati yang dihunus tepat ke jantungnya. Pelengkap hidup? Jadi, apa arti dirinya selama 5 tahun ini? Apakah ia hanya sekadar kantor, tempat Damar mencari nafkah, sementara rumah yang sesungguhnya adalah bangunan krem di ujung desa ini?
Ia teringat betapa Damar selalu menunda-nunda saat Arini mengajak bicara soal program kehamilan. Kita belum siap secara finansial, Rin, atau, aku tidak ingin kamu kelelahan jika punya anak sekarang, karirmu sedang bagus-bagusnya, selalu menjadi alasannya. Ternyata, itu bukan karena Damar belum siap menjadi ayah, melainkan karena ia sudah merencanakan peran ayah itu untuk wanita lain. Rasa sakit yang hebat kini perlahan berubah menjadi kemarahan yang dingin dan tajam. Arini melihat sekeliling. Ia melihat beberapa bingkisan parsel lebaran di atas meja tamu, dan sebuah kotak perhiasan kecil yang diletakkan di dekat vas bunga. Kotak yang sama yang ia lihat di tas Damar kemarin. Tiba-tiba, sebuah mobil lain berhenti di depan pagar. Arini terkejut dan segera merunduk. Dari mobil itu turunlah Ibu Fatimah, ibu mertuanya. Beliau membawa rantang besar dan beberapa bungkusan yang tampak seperti keperluan bayi. Ibu Fatimah tidak mengetuk pintu. Beliau masuk begitu saja seolah itu adalah rumahnya sendiri. Damar, ini ibu bawakan sayur bening dan ayam kampung untuk Sari. Biar asinya lancar, ujar Ibu Fatimah dengan suara lantang yang penuh semangat. Ibu, masuk, Bu, jawab Damar riang. Arini mengepalkan tinjunya hingga kuku-kukunya memutih karena menekan telapak tangan. Pengkhianatan ini bukan hanya dilakukan oleh Damar, tapi oleh seluruh sistem pendukung yang selama ini Arini anggap sebagai keluarga. Ibu mertuanya, yang selalu memuji masakan Arini dan menyebutnya sebagai menantu kesayangan, ternyata adalah otak di balik kerahasiaan ini. Beliau adalah orang yang paling tahu betapa Arini sangat menginginkan kehadiran seorang anak, namun beliau justru merawat cucu dari wanita simpanan anaknya di rumah ini. Setiap potongan teka-teki kini jatuh di tempat yang tepat. Alasan Damar melarangnya ikut mudik, alasan mertuanya tiba-tiba bersikap dingin di telepon belakangan ini, dan alasan kenapa Damar selalu punya pengeluaran tak terduga setiap bulannya. Arini berdiri tegak. Ia tidak lagi bersembunyi. Air matanya sudah mengering, digantikan oleh sorot mata yang penuh dengan api pembalasan. Ia tidak akan membiarkan mereka merayakan kemenangan ini di atas puing-puing hidupnya. Ia berjalan menuju gerbang. Tangannya meraih gagang pintu pagar yang tidak dikunci. Bunyi derit besi pagar yang bergeser membelah keheningan pagi, memancing perhatian orang-orang di dalam rumah. Arini melangkah maju menuju pintu utama yang kini terbuka lebar. Ia bisa melihat ekspresi kaget yang mulai merayap di wajah Ibu Fatimah yang sedang berdiri di ruang tamu. Ternyata, rumah di ujung desa ini memang jauh lebih menarik daripada audit di Surabaya ya, Mas? Suara Arini terdengar sangat tenang, namun cukup untuk membuat seluruh isi rumah itu membeku seketika. Mata Damar membelalak. Bayi di pelukannya hampir saja merosot jika ia tidak segera mempererat pegangannya. Wajahnya yang tadi kemerahan karena bahagia, kini berubah pucat pasi seputih kapas. Arini, gumam Damar tak percaya. Selamat datang di kenyataan, batin Arini. Drama ini baru saja dimulai. Keheningan yang mencekam seketika menyelimuti ruang tamu rumah krem itu. Suara gemericik air dari pancuran kolam kecil di halaman samping mendadak terdengar seperti dentum lonceng kematian bagi Damar. Ia masih berdiri mematung, mendekap bayi laki-laki itu dengan tangan yang mulai gemetar hebat. Di hadapannya, Arini berdiri tegak di ambang pintu, siluet tubuhnya terbingkai oleh cahaya matahari pagi yang mulai meninggi, membuatnya tampak seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. Rin, kamu kenapa bisa di sini? Suara Damar serak, nyaris tak keluar. Ia mencoba mencari sisa-sisa wibawa yang biasanya ia miliki, namun gagal total. Arini tidak menjawab. Matanya tidak tertuju pada Damar, melainkan pada wanita muda yang berdiri di samping suaminya. Sari. Sosok S, yang selama ini hanya berupa inisial di sebuah nota perhiasan, kini mewujud nyata. Wanita itu tampak rapuh dengan daster katun longgar, rambutnya dikuncir kuda dengan sisa-sisa keringat di pelipis. Namun, yang paling menyakitkan bagi Arini adalah kalung emas yang melingkar di leher Sari, kalung dengan liontin huruf S, yang berkilau, persis seperti yang ia lihat di kotak beludru merah itu. Sari, gumam Arini pelan, namun tajam. Nama yang cantik untuk seseorang yang memelihara suami orang lain. Sari tampak kebingungan. Ia menatap Damar, lalu menatap Arini dengan tatapan tak berdosa yang justru membuat Arini ingin berteriak. Mas, ini siapa? Katanya teman kantor dari Jakarta. Damar tidak mampu menjawab. Ia menunduk,
menghindari tatapan mata Arini yang menghujam. Sementara itu, Ibu Fatimah yang tadinya berada di dapur segera menghambur ke ruang tamu dengan wajah yang memerah karena panik dan marah. "Arini, untuk apa kamu kemari tanpa kabar? Kurang ajar sekali kamu masuk ke rumah orang tanpa permisi," bentak Ibu Fatimah, mencoba melakukan serangan balik demi melindungi anak kesayangannya. Arini menoleh perlahan ke arah ibu mertuanya. "Rumah orang, Bu? Bukankah ini rumah yang dibangun dengan uang yang seharusnya menjadi hak saya juga? Uang yang Mas Damar katakan untuk investasi masa depan kami, ternyata investasinya adalah ini? Seorang istri simpanan dan seorang anak. Jaga mulutmu, Arini." "Sari ini istri sah Damar secara agama," bela Ibu Fatimah dengan nada tinggi, seolah legalitas agama bisa menghapus pengkhianatan yang telah dilakukan. Arini tertawa getir. Tawa yang terdengar sangat hampa. "Istri sah? Lalu aku apa, Bu? Sampah yang hanya berguna saat Mas Damar butuh status sosial di Jakarta? Atau ATM berjalan yang kalian peras untuk membangun istana di ujung desa ini?" Ia kemudian melangkah masuk lebih dalam ke ruang tamu, mendekati Damar yang masih membeku. Arini mengamati bayi dalam dekapan Damar. Bayi itu memiliki hidung yang sama dengan Damar dan mata yang mirip dengan Ibu Fatimah. Sebuah salinan sempurna dari keluarga yang baru saja menghancurkan hatinya. "Berapa lama, Mas?" tanya Arini dengan nada suara yang sangat dingin. "Berapa lama kamu menjalani hidup ganda ini? Berapa banyak audit palsu yang kamu buat hanya untuk pulang ke sini dan memakaikan kalung ke leher wanita ini?" Damar akhirnya bersuara, meski terbata. "Rin, tolong kita bicara di luar. Jangan di depan Sari, dia baru saja melahirkan, kondisinya belum stabil." "Oh, kamu peduli pada stabilitasnya?" Arini melirik Sari yang mulai terisak karena mulai menyadari situasi yang sebenarnya. "Lalu bagaimana dengan stabilitas jiwaku? Kamu membiarkan aku menyiapkan baju mudikmu, kamu membiarkan aku memasak makanan kesukaanmu, bahkan membiarkan aku merencanakan masa depan kita, padahal kamu tahu semua itu sudah mati sejak kamu menyentuh wanita ini." Sari tiba-tiba maju selangkah, suaranya gemetar. "Bat, saya tidak tahu kalau Mas Damar punya istri di Jakarta. Dia bilang dia sudah bercerai. Dia bilang Bat itu hanya masa lalunya." Arini menatap Sari dengan tatapan kasihan yang bercampur benci. "Dia tidak bercerai, Sari. Dia bahkan tidak pernah menyebut namamu di hadapanku. Kamu bukan masa depannya, kamu adalah bukti bahwa pria ini tidak punya harga diri untuk jujur pada satupun wanita dalam hidupnya." Suasana semakin kacau saat Ibu Fatimah mencoba menarik lengan Arini untuk mengajaknya keluar. "Sudah, Arini, jangan buat keributan di sini. Ini hari baik, jangan dikotori dengan drama kotamu itu. Kalau mau bicara, di rumah ibu saja." Arini menyentak tangan mertuanya. "Jangan sentuh saya, Bu. Selama ini saya menghormati ibu seperti ibu kandung saya sendiri. Saya memberikan segalanya untuk kenyamanan ibu di kampung. Ternyata, setiap rupiah yang saya kirimkan untuk pengobatan ibu gunakan untuk menjamu wanita ini dan menyembunyikan kebejatan anak ibu." Damar mencoba mendekat, namun Arini mengangkat tangannya, memberi isyarat agar suaminya tetap di tempat. "Jangan mendekat, Mas. Bau bohongmu sudah terlalu menyengat," kata Arini. Ia menatap kalung di leher Sari sekali lagi. "Kalung itu, harganya 10 juta rupiah. Kamu membelinya 2 hari lalu dengan uang bonus yang kamu katakan akan kita pakai untuk membayar pajak rumah di Jakarta. Ternyata, setiap karat emas itu adalah simbol dari setiap dusta yang kamu ucapkan." Arini menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan gemetar di sekujur tubuhnya. Ia menatap mereka bertiga satu persatu, suaminya yang pengecut, ibu mertuanya yang licik, dan wanita muda yang terjerat dalam jaring kebohongan yang sama. "Hari ini, Mas, audit yang sebenarnya sudah selesai," Arini berkata pelan namun mantap. "Dan hasilnya, kamu bangkrut. Kamu kehilangan segalanya." Tanpa menunggu jawaban, Arini berbalik. Ia berjalan keluar dari rumah itu dengan kepala tegak, meskipun hatinya terasa seperti daging yang dicabik-cabik. Ia meninggalkan suara tangisan Sari yang pecah di dalam rumah dan teriakan Damar yang memanggil namanya. Arini tidak peduli lagi. Sosok S telah terungkap, dan bersamanya runtuh pula seluruh dunia yang selama ini ia bangun dengan cinta yang salah alamat.
Langkah Arini tidak terhenti meski teriakan Damar membelah udara pagi yang mulai panas. Ia terus berjalan menuju mobil SUV hitam yang terparkir di halaman. Namun, tepat saat tangannya menyentuh gagang pintu mobil, sebuah tangan kekar mencengkeram bahunya. Damar berhasil mengejarnya, masih dengan napas tersengal dan wajah yang ditekuk oleh rasa bersalah sekaligus ketakutan. "Rin, tunggu. Kita tidak bisa berakhir seperti ini. Tolong, dengarkan penjelasanku dulu." Suara Damar parau, matanya liar melirik ke arah rumah, khawatir para tetangga mulai keluar karena kegaduhan ini. Arini membalikkan badan dengan perlahan. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan histeris. Ia hanya menatap Damar dengan tatapan kosong, seolah pria di hadapannya hanyalah seonggok benda mati yang tidak lagi memiliki arti. Ketenangan Arini justru membuat Damar semakin gemetar. "Penjelasan apa lagi, Mas?" Suara Arini terdengar sangat datar, hampir seperti bisikan, namun setiap katanya memiliki daya ledak yang dahsyat. "Tentang audit di Surabaya yang ternyata adalah persalinan istri sirimu? Atau tentang kalung emas yang kamu beli dengan uang pajak rumah kita? Ini bukan seperti yang kamu bayangkan, Rin. Sarih dia orang kampung sini. Dia yatim piatu. Aku hanya berniat membantunya awalnya, tapi kemudian kamu menghamilinya? Kamu membangunkan rumah untuknya? Kamu menikahinya di belakangku sementara aku bekerja lembur di Jakarta untuk memastikan cicilan apartemen kita aman." Arini memotong kalimat Damar dengan senyum getir yang menyakitkan untuk dilihat. "Kamu tahu apa yang paling lucu, Mas? Aku mengkhawatirkan kesehatanmu. Aku takut kamu kelelahan karena audit. Ternyata kamu sedang berpesta merayakan kelahiran anak laki-lakimu." Damar berlutut di atas tanah berbatu. Ia mencoba meraih tangan Arini, namun Arini menariknya menjauh dengan rasa jijik yang tak tertahankan. "Rin, aku mengaku salah. Aku hilaf. Tapi tolong, pikirkan nama baik kita. Bagaimana kalau orang kantor tahu? Bagaimana kalau keluargamu tahu? Aku akan mengurus semuanya. Aku berjanji akan membagi waktu dengan adil. Aku tidak akan menceraikanmu, Rin. Kamu tetap istri utamaku, ratu di rumah kita di Jakarta," ucap Damar dengan nada memohon yang menjijikkan. Arini menatap suaminya yang berlutut itu dengan tatapan berdarah dingin. "Adil? Kamu bicara soal keadilan setelah mencuri 5 tahun hidupku untuk membiayai pengkhianatanmu? Dan, Ratu? Ratu tidak tinggal di istana yang dibangun dari tumpukan sampah kebohongan, Mas." Tiba-tiba, Ibu Fatimah keluar dari rumah, berdiri di teras dengan tangan bersedekap. "Sudahlah, Damar. Tidak usah menyembah-nyembah wanita kota yang tidak tahu tata krama ini. Kalau dia mau pergi, biarkan saja. Masih ada Sari yang penurut dan sudah memberimu keturunan. Arini itu cuma bisa kasih kamu desain bangunan, bukan anak." Kalimat mertuanya itu seperti siraman bensin ke dalam api. Arini menoleh ke arah Ibu Fatimah, lalu kembali menatap Damar. "Dengar itu, Mas? Ibumu benar. Aku memang hanya bisa memberikan desain bangunan. Dan tahukah kamu desain apa yang sedang aku siapkan sekarang?" Arini membungkuk sedikit, menatap tepat ke dalam manik mata Damar yang ketakutan. "Aku sedang mendesain kehancuranmu. Lembar demi lembar." Arini mengeluarkan ponselnya, lalu dengan tenang membuka galeri foto. Ia menunjukkan layar ponselnya kepada Damar. Di sana ada foto nota kalung emas, foto mutasi rekening ke nama Sariana yang ia ambil dari laci semalam, dan yang terbaru, foto mobil Damar yang terparkir di depan rumah ini. "Semua ini akan sampai ke meja direkturmu besok pagi. Dan jangan lupa, apartemen di Jakarta, mobil yang kamu pakai ini, bahkan tanah tempat rumah krem ini berdiri, semuanya menggunakan uang dari hasil penjualan tanah warisan ayahku yang kamu kelola, bukan?" Wajah Damar berubah dari pucat menjadi abu-abu. "Rin, jangan lakukan itu akan menghancurkan karierku. Aku bisa dipecat karena pelanggaran etik dan penggelapan dana kantor jika mereka tahu aku memakai uang operasional untuk urusan pribadi. Itu bukan urusanku lagi, Mas. Kamu yang memilih untuk bermain api, jadi jangan mengeluh saat apinya mulai membakar pakaianmu sendiri," kata Arini. Ia kemudian merampas kunci mobil dari tangan Damar yang sedang lemas. Damar terlalu syok untuk melawan. Arini masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan menurunkan kaca jendela. "Oh, satu lagi,
Arini menatap Sari yang berdiri di ambang pintu dengan wajah sembab. Sari, nikmatilah kalung emas itu selagi bisa. Karena setelah ini, suami hebatmu ini mungkin tidak akan punya uang bahkan untuk membeli popok bayimu. Dia bukan duda, dia hanya pria yang baru saja kehilangan segalanya karena terlalu rakus. Arini menginjak gas. Debu jalanan beterbangan, menutupi sosok Damar yang masih berlutut dan Ibu Fatimah yang terus memaki di kejauhan. Arini tidak menoleh lagi. Di dalam mobil yang dingin itu, ia akhirnya membiarkan satu tetes air mata jatuh, bukan karena sedih, tapi karena ia baru saja menyadari bahwa konfrontasi paling berdarah bukanlah dengan teriakan, melainkan dengan kenyataan yang dingin dan tak terbantahkan. Perjalanan ini belum selesai. Jika Damar pikir ia bisa membuang Arini begitu saja, maka ia salah besar. Arini akan memastikan bahwa setiap rupiah dan setiap tetes keringat yang pernah ia berikan untuk Damar akan kembali padanya, beserta harga diri yang sempat terinjak. Mesin mobil SUV itu menderu, membelah jalanan desa yang sempit dengan kecepatan yang tidak biasa. Arini mencengkeram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. Di spion tengah, ia melihat sosok Damar yang perlahan mengecil, masih berdiri di tengah jalanan berdebu dengan bahu yang merosot. Ada kepuasan pahit yang menyelinap di dada Arini, namun itu tidak cukup untuk memadamkan api yang membakar batinnya. Ia memarkirkan mobil di sebuah lahan kosong di dekat balai desa, tempat yang cukup jauh agar tidak terlihat oleh keluarga Damar, namun cukup dekat untuk ia menenangkan diri. Arini menyandarkan kepalanya di setir. Napasnya memburu. Pikirannya kini melayang pada betapa rapinya kebohongan ini disusun selama 2 tahun terakhir. Ia meraih ponselnya dan mulai membuka folder-folder pesan lama, email, dan catatan keuangan yang selama ini ia anggap sebagai rutinitas biasa. Kini, dengan mata yang telah terbuka, setiap detail tampak seperti kepingan puzzle yang mengerikan. Arsitek di balik dusta. Arini menyadari bahwa Damar bukan sekadar "Vilaf" seperti yang dikatakannya tadi. Ini adalah sebuah proyek jangka panjang yang dirancang dengan sangat teliti. Ia teringat tahun lalu, saat Damar meminta izin untuk mengambil sebagian besar tabungan bersama mereka dengan alasan investasi tanah di kampung untuk hari tua. Tanah itu akan naik harganya, Rin. Mumpung ada orang butuh uang cepat, kita bisa bangun villa kecil di sana nanti, kata Damar saat itu dengan wajah yang tampak begitu tulus. Arini, yang selalu mendukung ambisi suaminya, menyetujui tanpa ragu. Ternyata, villa kecil yang dimaksud adalah rumah krem di ujung desa itu, sebuah sarang yang dibangun dari keringat Arini untuk menampung wanita lain. Bukan hanya itu, Arini menemukan pola perjalanan dinas Damar yang aneh. Hampir setiap bulan, Damar memiliki jadwal kunjungan lapangan ke area Jawa Tengah. Biasanya ia berangkat hari Kamis dan kembali Senin pagi. Selama itu, Damar selalu sulit dihubungi dengan alasan sinyal di pabrik sangat buruk. Bodoh sekali aku, bisik Arini pada dirinya sendiri. Sinyal buruk itu adalah kode untuk aku sedang menjadi suami dan ayah di dunia yang lain. Korban di kedua sisi. Saat Arini sedang menelusuri catatan itu, sebuah panggilan masuk dari nomor tidak dikenal muncul di layarnya. Arini ragu sejenak, namun akhirnya mengangkatnya. Halo? Suara isakan terdengar di ujung telepon. Itu suara yang baru saja ia dengar di rumah tadi. Sari. Mbak Arini, tolong jangan tutup teleponnya. Suara Sari bergetar hebat, terdengar sangat ketakutan. Saya benar-benar tidak tahu. Demi Allah, saya yatim piatu, Mbak. Mas Damar datang ke desa ini 2 tahun lalu saat dia ada proyek jembatan. Dia bilang dia duda tanpa anak. Dia menunjukkan surat cerai. Arini tertegun. Surat cerai? Iya, Mbak. Ada suratnya, ada stempelnya. Dia bilang istrinya selingkuh dan meninggalkan dia. Saya merasa kasihan. Dia sangat baik, dia menanggung semua biaya hidup saya dan menyekolahkan adik saya. Saya pikir dia adalah malaikat yang dikirim Tuhan. Arini merasakan empati yang aneh merayap di hatinya, namun ia segera menepisnya. Sari, surat itu palsu. Kami tidak pernah bercerai. Kami bahkan masih merencanakan liburan bersama bulan depan. Saya tahu sekarang, Mbak. Setelah melihat Mbak tadi, saya sadar saya hanyalah alat. Tapi tolong, Mbak, bayi ini tidak punya salah.
Jangan hancurkan Mas Damar sampai dia tidak bisa memberi makan anak ini, mohon Sari dengan sisa-sisa kekuatannya. Sari, dengarkan aku baik-baik, suara Arini mengeras. Pria yang memalsukan surat cerai untuk mendapatkanmu adalah pria yang sama yang akan memalsukan alasan untuk meninggalkanmu suatu hari nanti. Kamu bukan hanya korban kebohongannya, tapi kamu juga menjadi kaki tangan kehancuranku karena ketidaktahuanmu. Arini mematikan sambungan telepon. Ia tidak bisa memberikan simpati lebih jauh. Di satu sisi, ia melihat Sari sebagai korban, seorang gadis desa yang lugu yang dimanfaatkan oleh pria kota yang licik. Namun di sisi lain, Sari adalah manifestasi dari kegagalan pernikahan Arini. Wajah asli sang ibu. Satu hal yang paling menghancurkan Arini di bab ini bukanlah perselingkuhan itu sendiri, melainkan keterlibatan Ibu Fatimah. Ia membuka kembali pesan-pesan suara dari ibu mertuanya selama setahun terakhir. Arini, jangan lupa kirim uang untuk perbaikan atap ya. Nak, ibu doakan rezekimu lancar di Jakarta. Arini, terima kasihmu kenahnya. Kamu memang menantu terbaik. Setiap kata-kata manis itu kini terasa seperti silet yang mengiris kulitnya. Ibu Fatimah telah merencanakan ini semua. Beliau mungkin yang menjodohkan Damar dengan Sari, gadis desa yang bisa beliau kontrol sepenuhnya, tidak seperti Arini yang mandiri dan berpendidikan tinggi. Ibu Fatimah menginginkan cucu dari garis keturunan yang bisa beliau bentuk sesuai keinginannya, sementara Arini dianggap terlalu sibuk dengan dunianya. Ini adalah pengkhianatan terstruktur yang melibatkan restu seorang ibu. Keputusan akhir. Arini mengambil napas panjang. Ia membuka laptopnya yang selalu ia bawa di dalam tas kerja. Dengan koneksi internet dari ponselnya, ia mulai menyusun draft email yang sangat rapi. Ia melampirkan foto-foto bukti perselingkuhan, bukti penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, mobil dan biaya bensin yang diklaim sebagai perjalanan dinas, serta salinan mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana mencurigakan. Email itu ditujukan kepada bagian kepatuhan dan direktur utama perusahaan tempat Damar bekerja. Kamu bilang kamu ingin membagi waktu dengan adil, Mas? Arini bergumam sambil menatap layar laptop. Mari kita lihat seberapa adil dunia memperlakukanmu tanpa pekerjaan, tanpa nama baik, dan tanpa aku. Arini menekan tombol send. Sebuah bunyi klik kecil di laptopnya menandakan dimulainya keruntuhan kerajaan kebohongan Damar. Arini merasa hampa, namun di saat yang sama, ia merasa sangat berkuasa. Kebohongan yang terstruktur itu kini telah ia bongkar dengan presisi yang lebih tajam. Ia tidak akan menunggu sampai Lebaran usai. Baginya, hari kemenangan adalah hari ini, hari di mana ia membebaskan dirinya dari rantai dusta yang selama ini membelenggunya. Arini menyalakan mesin mobil, siap meninggalkan desa itu selamanya, menuju kehidupan di mana ia tidak akan pernah lagi menjadi yang kedua. Malam di penginapan kecil di pinggiran kota itu terasa sangat sunyi, namun di kepala Arini, suara-suara konfrontasi tadi pagi masih berputar layaknya kaset rusak. Ia duduk di tepi ranjang, menatap pantulan dirinya di cermin lemari kayu yang sudah kusam. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab, namun ada guratan ketegasan yang tidak pernah ada sebelumnya. Pukul 10 malam, suara ketukan pintu yang tergesa-gesa memecah keheningan. Arini sudah menduganya. Ia tahu Damar tidak akan membiarkannya pergi begitu saja setelah email, bom atom, itu dikirimkan. Dengan tenang, Arini membuka pintu. Damar berdiri di sana, penampilannya berantakan. Rambutnya kusut, kaosnya basah oleh keringat, dan matanya merah. Di belakangnya, Ibu Fatimah berdiri dengan wajah yang tidak lagi garang, melainkan penuh kecemasan yang nyata. Rin, tolong cabut email itu. Aku baru saja mendapat telepon dari HRD. Mereka menonaktifkan akses sistemku malam ini juga. Suara Damar bergetar, hampir menangis. Kamu menghancurkan segalanya, Rin. 10 tahun karierku hilang dalam 1 jam. Arini menyandarkan tubuhnya di bingkai pintu, melipat tangan di dada. Kariermu tidak hilang karena aku, Mas. Kariermu hilang karena kamu menggunakan uang perusahaan untuk membangun sarang selingkuhmu. Aku hanya membantu mereka melihat apa yang kamu sembunyikan. Ibu Fatimah tiba-tiba maju dan memegang tangan Arini. Arini, nak, ibu mohon, pikirkan nasib Damar. Kalau dia dipecat, bagaimana dia memberi nafkah? Bagaimana dengan bayi itu? Kasihanilah cucu ibu.
Sari tidak punya apa-apa. Arini melepaskan tangan ibu mertuanya dengan perlahan namun pasti. Ibu selalu memikirkan Sari dan bayi itu. Kapan ibu pernah memikirkan saya? Kapan ibu memikirkan perasaan saya saat ibu menerima uang kiriman saya setiap bulan, sementara ibu tahu anak ibu sedang meniduri wanita lain di rumah yang dibangun dari harta ayah saya? Ibu Fatimah terbungkam. Air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput, namun kali ini Arini tidak merasa iba sedikit pun. Rin, Damar berlutut lagi di depan pintu kamar penginapan itu, mengabaikan tatapan beberapa tamu lain yang lewat di lorong. Aku akan menceraikan Sari. Aku bersumpah. Aku akan memberikan bayi itu untuk diadopsi atau biar diurus ibu saja. Kita pulang ke Jakarta, kita mulai dari awal. Aku akan memperbaiki semuanya. Tolong, jangan hancurkan aku seperti ini. Arini menatap suaminya dengan rasa muak yang mencapai puncaknya. Kamu benar-benar pengecut, Mas. Tadi pagi kamu menyebut Sari sebagai pelengkap hidupmu. Sekarang, saat posisimu terancam, kamu ingin membuangnya seperti sampah? Kamu pikir aku mau kembali pada pria yang tidak punya integritas bahkan terhadap darah dagingnya sendiri? Aku melakukan ini demi kita, seru Damar putus asa. Demi kamu, Mas. Selalu demi kamu, sahut Arini dingin. Pilihanmu sudah habis. Kamu ingin aku mencabut laporan itu? Mustahil. Kamu ingin aku memaafkanmu? Mungkin suatu hari nanti, tapi tidak di kehidupan ini. Tiba-tiba, dari arah parkiran, muncul sebuah mobil taksi. Seorang wanita turun dengan langkah gontai sambil menggendong bayi. Itu Sari. Ternyata dia mengikuti Damar dan Ibu Fatimah. Sari berdiri di kejauhan, mendengar setiap kata-kata kejam yang keluar dari mulut Damar tentang niatnya untuk membuang Sari demi kembali pada Arini. Wajah Sari tampak hancur. Ia menatap Damar dengan tatapan yang kini sama dinginnya dengan tatapan Arini. Jadi itu harga saya dan anak ini di matamu, Mas? Suara Sari pelan namun sanggup membungkam perdebatan itu. Hanya sebuah beban yang bisa dibuang saat kamu takut kehilangan jabatanmu. Damar menoleh. Wajahnya semakin pucat melihat Sari ada di sana. Sari, bukan begitu, aku hanya sedang Arini memandang Sari, lalu kembali ke Damar. Lihat, Mas. Inilah pilihan yang tak terelakkan. Kamu kehilangan aku karena pengkhianatanmu, dan sekarang kamu kehilangan Sari karena kepengecutanmu. Kamu tidak punya siapa-siapa lagi. Arini masuk ke dalam kamarnya dan mengambil tasnya. Ia sudah memutuskan untuk tidak menginap di sana. Ia akan menyewa mobil menuju stasiun besar di kota terdekat untuk kembali ke Jakarta malam ini juga. Saat ia keluar, ia berpapasan dengan Sari. Arini berhenti sejenak. Sari, jangan pernah biarkan pria ini menyentuh anakmu lagi. Pria yang rela membuang anaknya demi sebuah jabatan tidak layak disebut ayah. Kamu masih muda, pergilah sejauh mungkin. Arini berjalan melewati Damar yang masih bersimpuh di lantai dan Ibu Fatimah yang meratap. Ia terus melangkah menuju taksi yang tadi membawa Sari. Pak, bawa saya ke stasiun balapan, ucap Arini kepada supir taksi. Di dalam mobil, Arini melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat 3 orang itu berdiri di bawah lampu jalan yang remang-remang, terpisah oleh dosa dan egonya masing-masing. Arini menyadari bahwa dalam perang ini tidak ada pemenang yang benar-benar bahagia, namun ia telah memilih pilihannya. Ia memilih dirinya sendiri di atas segalanya. Layar ponselnya menyala, sebuah pesan masuk dari pengacaranya di Jakarta. Gugatan cerai sudah siap dikirimkan ke Pengadilan Agama pertama setelah libur Lebaran usai. Kita juga bisa memproses gugatan perdata atas aset-aset yang dialihkan. Arini mematikan ponselnya. Ia memejamkan mata, membiarkan angin malam dari jendela taksi menerpa wajahnya. Perjalanan mudik yang seharusnya penuh tawa ini berakhir dengan kehancuran, namun baginya, ini adalah awal dari pembangunan kembali istana hidupnya yang sesungguhnya, istana yang kali ini pondasinya adalah kejujuran. Jakarta menyambut Arini dengan kebisingan yang biasa, namun kali ini suara klakson dan deru mesin kota terasa seperti musik penyemangat. Tidak ada lagi air mata. Arini duduk di kursi belakang taksi online menuju apartemennya dengan laptop yang menyala di pangkuan. Jemarinya menari di atas keyboard, menyusun daftar aset, bukti transfer, dan tangkapan layar percakapan yang selama ini ia kumpulkan dalam diam selama perjalanan pulang.
Ia bukan lagi Arini yang lembut dan penuh kompromi. Ia adalah seorang arsitek yang sedang meruntuhkan bangunan retak untuk membangun fondasi baru yang jauh lebih kokoh. Pembersihan istana. Sesampainya di apartemen, hal pertama yang Arini lakukan adalah memanggil tukang kunci. Ia mengganti kode akses pintu utama dan kunci manualnya. Saat pintu itu terbuka, aroma parfum damar masih tertinggal di udara, membuat Arini mual. Tanpa membuang waktu, ia mengambil koper-koper besar milik Damar yang tersisa di lemari. Ia melemparkan semua pakaian bermerek, jam tangan, dan sepatu mahal Damar ke dalam koper itu dengan kasar. Setiap helai kain itu dibeli dengan uang hasil jerih payahnya, namun ia tidak ingin menyimpannya. Baginya, barang-barang itu sudah terkontaminasi oleh kebohongan. Kamu ingin hidup di kampung, Mas? Silakan. Tapi kamu tidak akan membawa kenyamanan Jakarta bersamamu, gumam Arini. Ia lalu menghubungi pengelola gedung untuk memastikan nama Damar dihapus dari daftar penghuni dan akses parkirnya diblokir. Langkahnya begitu taktis dan dingin. Arini sadar, emosi hanya akan memperlambat gerakannya, sementara Damar pasti akan segera kembali ke Jakarta untuk mencoba menyelamatkan apa yang tersisa. Serangan balik hukum. Pukul 10 pagi, Arini sudah berada di kantor pengacaranya, Firman. Di atas meja kayu jati yang besar, Arini membeberkan semua bukti yang ia miliki. Apartemen ini dibeli dengan uang muka dari warisan ayah saya, Firman. Cicilannya selama 5 tahun ini memang ditarik dari rekening bersama, tapi aliran dana terbesarnya berasal dari proyek-proyek freelance saya yang masuk ke rekening itu, jelas Arini dengan nada profesional. Firman mengangguk, memeriksa tumpukan dokumen. Kita punya posisi yang kuat, Arini. Terutama dengan bukti bahwa dia menggunakan dana bersama untuk membeli aset di Jawa Tengah atas nama pihak ketiga, dalam hal ini, Sari. Itu bisa dikategorikan sebagai penggelapan aset dalam perkawinan. Saya ingin semuanya kembali, Firman. Rumah di desa itu, mobil SUV itu, dan setiap rupiah yang dia kirim ke rekening Sariana selama 2 tahun terakhir. Saya tidak peduli jika dia harus menjual ginjalnya untuk membayar saya kembali, kata Arini dengan tatapan mata yang tajam. Firman tersenyum tipis. Kita akan ajukan sita jaminan. Begitu gugatan cerai dan perdata ini didaftarkan besok, dia tidak akan bisa menjual atau memindahkan aset apapun. Runtuhnya kedok sang manajer. Saat Arini keluar dari kantor pengacara, ponselnya bergetar tanpa henti. Puluhan panggilan dari Damar dan beberapa nomor kantor. Arini memutuskan untuk mengangkat satu panggilan dari nomor kantor, itu adalah Pak Baskoro, Direktur Utama tempat Damar bekerja. Halo, Arini. Saya sangat menyesal harus mendengar kabar ini lewat email semalam, suara Pak Baskoro terdengar berat. Kami sudah melakukan investigasi internal pagi ini. Ternyata Damar memang memalsukan laporan perjalanan dinas ke Surabaya untuk pergi ke Jawa Tengah. Dan yang lebih parah, dia menggunakan biaya operasional perusahaan untuk kepentingan pribadinya di sana. Saya hanya ingin kebenaran terungkap, Pak, jawab Arini tenang. Kami telah memutuskan untuk memberhentikannya secara tidak hormat hari ini. Kami juga akan menuntut pengembalian dana perusahaan yang disalahgunakan. Terima kasih atas kejujuranmu, Arini. Saya tahu ini sulit bagimu. Arini menutup telepon. Sebuah beban berat seolah terangkat dari bahunya. Damar kini bukan hanya kehilangan istri dan rumahnya, tapi juga martabat dan sumber penghasilannya. Arini tahu, tanpa jabatan dan uangnya, Damar bukanlah siapa-siapa. Ia ingin melihat seberapa lama Ibu Fatimah dan Sari akan tetap memuja pria itu saat ia kembali ke kampung dengan tangan kosong dan tumpukan hutang. Pesan terakhir. Sore harinya, Arini menerima pesan terakhir dari Damar. Rin, kamu puas sekarang? Aku dipecat. Aku tidak punya uang sepeser pun untuk pulang. Aku sedang duduk di depan stasiun, semua orang di kantor menghujatku. Kamu benar-benar kejam. Arini mengetik balasan dengan tenang. Kejam adalah saat kamu membiarkan aku merencanakan masa depan sendirian sementara kamu membangunnya dengan orang lain. Kejam adalah saat kamu memakai warisan ayahku untuk menghidupi selingkuhanmu. Aku tidak puas, Damar. Aku hanya sedang mengambil kembali kendali atas hidupku yang kamu curi. Selamat menikmati mudik selamanya di kampung. Jangan pernah kembali. Arini memblokir nomor itu. Ia berjalan menuju balkon apartemennya,
menatap matahari terbenam di Cakrawala, Jakarta. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa benar-benar bebas. Ia telah mengambil kembali kendali atas takdirnya. Besok adalah hari raya, dan baginya, ini adalah hari kemenangan yang sesungguhnya. Gema takbir mulai bersahut-sahutan dari masjid di sekitar kompleks apartemen, menandai berakhirnya bulan suci dan datangnya hari kemenangan. Namun bagi Arini, kemenangan itu sudah ia raih beberapa hari lebih awal. Pagi ini, ia bangun tanpa beban yang menghimpit dada. Tidak ada lagi aroma kebohongan yang tertinggal di bantal, tidak ada lagi rasa cemas menunggu kabar yang tak kunjung jujur. Ia mengenakan gamis putih bersih yang tadinya ia siapkan untuk dipakai di rumah mertuanya. Arini menatap dirinya di cermin, matanya kini jernih, bibirnya mengulas senyum tipis yang tulus. Ia terlihat lebih hidup daripada dirinya setahun lalu. Penyelesaian yang sunyi. Pukul 9 pagi, saat orang-orang sibuk bersilaturahmi, Arini duduk di ruang tamunya yang kini terasa jauh lebih luas. Ponselnya yang sempat ia matikan kini ia nyalakan kembali. Ratusan pesan masuk, namun ada satu yang menarik perhatiannya, sebuah kiriman foto dari nomor baru yang tidak dikenal. Foto itu memperlihatkan rumah krem di ujung desa yang kini tampak sepi. Mobil SUV hitam itu sudah tidak ada di sana, kemungkinan besar ditarik oleh perusahaan atau disita oleh pihak hukum sebagai jaminan. Di depan teras, tampak Damar sedang duduk termenung dengan kaos lusuh, sementara Ibu Fatimah terlihat sedang mengemas barang-barang ke dalam kardus. Pesan di bawah foto itu tertulis singkat, "Dia mengusir kami, Mbak." Ibu Fatimah marah besar karena Damar tidak punya uang lagi. Sari sudah pulang ke rumah kerabatnya di desa seberang membawa bayinya. Dia tidak mau hidup dengan pria yang tidak punya masa depan. Terima kasih sudah membukakan mata saya, Sari. Arini meletakkan ponselnya. Ada rasa haru yang aneh, bukan karena ia senang melihat penderitaan mereka, tetapi karena hukum tabur tuai bekerja lebih cepat dari yang ia bayangkan. Damar, pria yang ingin memiliki segalanya dengan cara menipu, akhirnya berakhir dengan kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan dari dua wanita yang pernah mencintainya. Meja makan yang berbeda. Arini tidak merayakan lebaran ini sendirian. Ia mengundang beberapa teman dekat dan tetangga yang selama ini memberikan dukungan moral padanya. Di atas meja makan, tersedia ketupat, opor ayam, dan sambal goreng ati. Semuanya ia pesan dari catering terbaik, bukan hasil jerih payahnya melayani pria yang tidak tahu berterima kasih. Selamat Idul Fitri, Arini. Kamu terlihat luar biasa, ucap salah satu sahabatnya sambil memeluknya erat. Selamat Idul Fitri. Aku merasa jauh lebih baik, jawab Arini mantap. Percakapan di meja makan itu mengalir ringan. Tidak ada lagi pembahasan tentang kapan punya anak, atau kapan suamimu pulang. Mereka merayakan keberanian Arini. Bagi mereka, Arini bukan hanya seorang istri yang dikhianati, tetapi seorang pejuang yang berhasil merebut kembali kedaulatan atas dirinya sendiri. Halaman baru. Menjelang sore, Arini berjalan ke arah balkon. Ia melihat langit Jakarta yang biru bersih karena sebagian besar penghuninya sedang mudik. Ia teringat niatnya dulu untuk merenovasi dapur tahun depan bersama Damar. Ia tertawa kecil. Sekarang, ia tidak akan hanya merenovasi dapur, ia akan merenovasi seluruh hidupnya. Minggu depan, ia akan memulai proyek besar baru, sebuah kompleks perumahan ramah lingkungan yang ia desain sendiri. Ia juga sudah mendaftarkan diri untuk kursus singkat arsitektur di Italia, mimpi lama yang dulu selalu ia tunda demi mendukung karir Damar. Layar ponselnya kembali menyala. Sebuah notifikasi dari aplikasi bank menunjukkan pengembalian dana dari salah satu investasi yang sempat ia bekukan. Hidupnya secara finansial akan sangat stabil, dan secara emosional, ia telah mencapai titik nol, titik suci untuk memulai sesuatu yang baru. Arini mematikan lampu ruang tamu, membiarkan cahaya kota masuk melalui jendela besar. Ia menatap keluar dengan penuh harapan. Lebaran kali ini bukan tentang kembali ke kampung halaman yang penuh kepalsuan, melainkan tentang kembali ke rumah yang paling sejati, dirinya sendiri. Mudik yang terlarang itu ternyata adalah jalan pintas Tuhan untuk menyelamatkannya dari jurang kehancuran yang lebih dalam. Di balik pengkhianatan di kampung itu, Arini menemukan kemenangannya yang abadi. Tamat.